Apa mereka secara fisikal hebat, saudara. Mereka punya segala sesuatu, tapi waktu punya masalah mereka tumbang. Kenapa? Karena mereka tidak kuat, tidak bertumbuh, tidak punya secara spiritual. Sudah dikasih oleh Tuhan. Begitu banyak yang kita lihat. Apalagi kita hidup di masa-masa seperti ini. Dikatakan tadi bahwa kita ingin fight dan kita mau keluar sebagai pemenang, saudara. Tapi kalau kita tidak bertumbuh secara rohani, maka sudah dikasih oleh Tuhan, kita tidak bisa menang di tengah-tengah keadaan seperti ini. Lihat orang yang punya harta yang begitu banyak, sudah dikasih oleh Tuhan, punya rumah, punya mansion, punya banyak mobil, tapi dalam sekejap musibah datang, tornado datang, tsunami datang, sudah berbagai macam hal yang datang, coronavirus datang. Begitu banyak orang yang kolaps dan tumbang akan hidup mereka. Secara fisikal mereka kuat, mereka punya segala sesuatu, tapi kalau secara rohani kita tidak bertumbuh, sudah dikasih oleh Tuhan, maka kita tidak mampu bertahan di tengah-tengah sudah dikasih oleh Tuhan keadaan yang seperti ini. Sebab itu kita lihat firman Tuhan dikatakan bahwa biar kita bertumbuh, yaitu melalui makanan rohani. Saudara, pure milk itu adalah firman Tuhan. Saudara, yang membuat Alkitab berkata kita grow thereby, kita bertumbuh. Karena Alkitab berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia punya, kalau kata hidup di situ sudah bisa pelajari. Manusia hidup, manusia punya enjoy life, manusia punya healthy life, manusia punya prosperity life, manusia punya hidup yang berkemenangan. Bukan hanya secara fisikal, bukan hanya dari roti saja, tapi Alkitab berkata dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi sudah dikasih, biar jemaat yang ada di sini kita bertumbuh dengan firman Tuhan yang murni. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dikatakan pure milk. Hidup rohani kita bertumbuh. Karena kalau kita bertumbuh dari firman, Alkitab berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. All things were made by the word. Alkitab berkata, all things were made by Him, and without Him nothing was made that was made. Kalau kita bertumbuh dari firman, kita kuat dari firman, kita hidup dari firman, Alkitab berkata all things were made by Him, by the word. What you want to make in your life, saudara ingin prosper, saudara ingin sehat, saudara ingin kuat, saudara ingin diberkati, maka itu semua menjadi kenyataan. Karena Alkitab berkata all things were made by Him. Dia bisa make hidup saudara sehat, hidup saudara kuat. Dia bisa buat pekerjaan Tuhan di sini untuk menjadi kuat, dan serangan apapun tidak akan pernah prosper karena saudara bertumbuh dan kuat daripada firman Tuhan. Saudara punya usaha seberapa banyak, saudara akan tetap berdiri. Kenapa? Karena saudara kuat daripada firman Tuhan. In the beginning was the word. The word was with God. Pada mulanya. Jadi saudara harus biar jemaat yang ada di tempat ini saudara merindukan saudara yang dikasih oleh Tuhan daripada air susu yang murni, yaitu firman Allah. Itu tidak ada kalau cure sudah dikasih oleh Tuhan, itu tidak ada efek samping. Saya melayani di Kayu Besi, sudah dikasih oleh Tuhan pertama kali pelayan di Kayu Besi di daerah Pantai Tondano. Sudah ada tidak banyak salah, tapi daerah Cengkih di situ. Waktu saya masuk di situ, mereka bilang, pendeta, daerah Kayu Besi adalah 100% malaria. Gitu. Kalau pendeta mau datang ke sini, biarlah keluarga harus ada dokter yang terkenal di Rumah Sakit Gunung Maria, Dr. Barton, dikatakan dari Belanda, ada obat yang dia kasih untuk selama 6 bulan atau 1 tahun harus diminum itu, dan tidak akan kena malaria. Jadi seperti vaksin, seperti cure lah, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan waktu kami masuk, waduh, tengah malam orang
datang panggil jam 2 malam, pagi dini hari, jam 12 malam, jam 11 jam. Kami dipanggil untuk berdoa karena orang sakit sudah nikah malaria. Sampai kalau siang sudah lihat dari jendela anak-anak lompat-lompat, itu lagi kambuh. Daripada gemetar, jadi lompat-lompat aja dipanas katanya sudah. Mereka sudah kebiasakan 100% malaria. Tapi kami tidak pergi kepada Dr. Barton untuk ambil cure itu. Saudara, dikasih oleh Tuhan. Malahan anak saya yang pertama David lahir di sana. Dan anak saya yang pertama dia lahir di sana, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan 3 tahun 6 bulan kami ada di sana. Satu gamet-gamet pun dari virus malaria itu tidak pernah menyentuh tubuh kami. Sudah. Padahal mereka bilang kalau masuk di situ karena ada pendatang-pendatang yang pedagang cengkih atau pekerja kebun cengkih, kalau mereka masuk di situ, saudara, dalam 1 bulan banyak yang sudah kena malaria. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Mereka bilang paling lama 6 bulan. Maka dari saya, dari istri saya dan anak saya, tidak ada seorang pun yang kena malaria, satu virus pun. Kami keluar dari sana 3 tahun 6 bulan, malah di Sumalangka tidak ada pernah kena. Kenapa? Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena Alkitab berkata bahwa firman Tuhan itu adalah pure milk, tidak ada efek samping. Dan kalau saudara membaca di dalam Amsal pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-20, dikatakan sudah dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan itu adalah health, adalah medicine, adalah vaksin dalam tubuh kita. Dalam seluruh kita punya flesh. Atau mungkin coba kalau ada di sini boleh ditaruh, sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau ada di Amsal pasal yang keempat, sudah lihat ayat yang ke-20. Nggak ada ya? Amsal 4 ayat yang ke-20, lebih baik saya baca ya, sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah perhatikan, saya baca Amsal pasal yang keempat. Atau Pastor Edwin tolong bacakan 4 ayat 20. Do King James boleh. Amsal Proverbs 4 ayat yang ke-20. Proverbs 4 ayat Atau ayat yang ke-21 aja sama 22. 21 dan 22. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them and health to all their flesh. Alkitab berkata, saudara yang mendapatkan firman, they are alive to those who find them. And Alkitab berkata, there are health. Kata health itu medicine, cure, vaksin, cure. To all their flesh, tubuh kita. Itu firman Tuhan. Jadi sudah akan lihat firman Tuhan yang keluar dari mimbar ini, sudah punya gembala, sudah dikasih oleh Tuhan, yaitu akan membawa kehidupan di tempat ini. Kehidupan itu terjadi dalam hidup kita. Baik dalam bisnis kita, semua akan hidup. Walaupun orang berkata sudah mati, usahanya sudah hancur, ataupun penyakit itu akan membawa mati, tapi firman Tuhan bawa kehidupan. Bahkan Alkitab berkata health, medicine, cure. Dia pure, dia murni, tidak ada efek samping. Kalau saudara minum obat, kalau kita divaksin, itu ada efek samping, sudah dikasih oleh. Tapi firman Tuhan yang datang, yang membuat kita bertumbuh, tidak ada efek samping. Alkitab berkata dia health, dia medicine dalam seluruh kita punya flesh. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab itu Alkitab berkata, biar kita bertumbuh daripada firman Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12, sudah dikasih oleh Tuhan bahwa firman Tuhan itu full of power. Dia seperti pedang yang bermata dua, datang dalam hidup kita, dalam jiwa kita, dalam roh kita, dalam tubuh kita. Dia so powerful. Jadi firman Tuhan itu hidup. Kita terima di tempat ini. Mungkin saudara, wah saya datang ke gereja, saya tinggalkan pekerjaan, sudah dikasih oleh Tuhan, saya bisa dapat gaji hari ini mungkin $300, tapi saya datang ke gereja. Tapi saudara, apa yang saudara datang di tempat, dan apa yang saudara dapat di dalam gereja, maka itu more than everything.
Kenapa saudara? Karena firman Tuhan itu hidup. Dia full of power. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dia datang dalam hidup kita, saudara. Dan dia menjadi satu dalam hidup kita. Firman Tuhan yang paling kita butuhkan dari semua yang ada dalam dunia ini. Sebab Alkitab berkata pada bulannya. Jadi dari mula segala sesuatu adalah firman. Segala sesuatu yang kita perlukan, yang paling kita perlukan adalah firman Tuhan. Dan dia so powerful. Sebab itu begitu banyak orang yang cancer, begitu banyak orang yang sakit, ketika disembuhkan saudara, karena firman Tuhan yang seperti pedang bermata dua, ketika mereka sembuh, mencari tanda jahitan tidak ada, mencari tanda operasi tidak ada. Kenapa? Karena dia terlalu tajam. Dia cut itu cancer, dia cut itu sakit penyakit, dia cut semua dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata Ibrani 4 ayat yang ke-12 bahwa firman Tuhan itu adalah pedang yang tajam seperti pedang yang bermata dua, yang makan dalam tubuh kita, dalam sumsum kita, dalam sendi-sendi kita, dan seluruh kehidupan kita. Sebab itu jemaat Hope Chapel, jika saudara bertumbuh dengan firman Tuhan, maka saudara dikasih oleh Tuhan. Tidak ada kuasa, tidak ada senjata di dalam dunia ini yang bisa prosper dalam hidup saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, bertumbuh dengan firman Tuhan yang murni. Saudara sedikit tahu ayat yang sangat terkenal di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Roma ini ada keluar di sini, sudah bisa lihat. Kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Bisa keluar di sini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Bahasa Inggris dikatakan power of God for salvation. Setiap orang yang percaya, pertama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Itu firman Tuhan. Injil adalah firman Tuhan. Alkitab berkata adalah Tuhan punya kekuatan. Manusia membanggakan kekuatan dunia ini dengan canggihnya teknologi. Kekuatan power of darkness. Ketika dia lepas virus, maka jadi pandemik dan begitu banyak orang mati. Kekuatan dunia, kekuatan God of this world, yaitu setan. Tapi Alkitab berkata itu firman Tuhan. Tuhan punya kekuatan. Siapa yang bisa melebihi Tuhan punya kekuatan? Saudara, dikatakan Tuhan punya power, itu gospel. Dan itu yang diberitakan di tempat ini. Sebab itu ada keluarga yang hari Minggu mereka tutup untuk keluarga Dwayne tutup itu restoran. Sudah berapa banyak uang yang mereka tinggalkan, tapi yang mereka dapat di sini datang dalam gereja pada hari Minggu melebihi dari segala sesuatu, yaitu firman Tuhan. Tuhan punya power, Tuhan punya kekuatan yang saudara dapat dalam rumah Tuhan, saudara, sehingga saudara mempunyai Tuhan punya kekuatan. Alkitab berkata Injil adalah Tuhan punya power untuk menyelamatkan. Tidak ada kuasa dalam dunia ini yang dapat menarik orang yang sedang menuju kepada neraka yang kekal, yang sedang menuju kepada lautan api, yang sedang menuju kepada kebinasan. Tidak ada power yang bisa tarik dia untuk selamat dalam dunia ini. Tetapi Alkitab berkata firman Tuhan, Tuhan punya kekuatan untuk tarik mereka, untuk buat mereka berbalik, supaya mereka dari menuju pada kematian yang kekal dan sekarang menuju kepada hidup yang kekal. Hanya kekuatan Tuhan dan firman Tuhan adalah Tuhan punya kekuatan. Kalau firman Tuhan sanggup selamatkan saudara dari api neraka yang kekal, maka firman Tuhan yang sama, dia punya power untuk selamatkan saudara dari cancer, untuk selamatkan saudara daripada report dokter saudara akan mati dengan penyakit itu, dengan virus itu. Tapi firman Tuhan sanggup selamatkan saudara. Di tengah-tengah coronavirus begitu banyak orang yang selamat. Karena apa? Karena mereka berpegang kepada kekuatan daripada firman Tuhan. Karena itu adalah kekuatan Tuhan.
Jadi sudah dikasih oleh Tuhan. Saudara sangat perlu. Sebab itu Alkitab berkata kita bertumbuh. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dari susu yang murni. Dari firman Tuhan yang murni. Dan saya percaya yang akan keluar dari mimbar ini sudah dikasih oleh Tuhan. Bukan firman Tuhan yang keluar dari keangkuhan. Atau daripada hikmat manusia. Atau daripada kemampuan kita. Dan dari gembala saudara akan keluar sudah dikasih firman Tuhan yang murni, yang pure, dan saudara menerima kekuatan daripada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Hari-hari ini manusia tidak mampu menghadapi hari-hari yang sulit. Di mana-mana terjadi crime, sudah dikasih oleh Tuhan. Di mana-mana saudara lihat setiap hari ada penembakan, saudara lihat. Dunia makin hari makin jahat. Tapi kalau saudara punya firman Tuhan, Tuhan punya power, maka firman Tuhan yang sama yang akan protect hidup saudara. Sebab Alkitab berkata, saudara dikasih, dia adalah Alpha dan dia adalah Omega. Dan Tuhan sendiri berkata, I am with you always. Jadi saudara, kalau saudara pegang akan firman Tuhan, Tuhan tidak pernah menyangkal akan firman Tuhan. Di tengah-tengah bulet datang kiri kanan, maka tidak ada satu yang bisa menyentuh hidup saudara. Sebab Tuhan saudara adalah Tuhan langit dan bumi yang pegang dia punya firman. Dia selamatkan saudara dengan darahnya, maka dia lindungi saudara dengan dia punya power. Ya lihat saudara, kita butuh akan firman Tuhan. Malah Alkitab berkata, sudah dikasih oleh Tuhan, saudara membaca di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 16-17 dikatakan firman Tuhan adalah pedang roh, sword of God. Dulu kan sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat aja film-film Cina. Sudah pedang sakti. Kalau dia punya pedang sakti, pedang yang paling hebat, maka sudah dia menguasai seluruh daratan Cina. Sudah dikasih oleh semua perguruan. Saya juga dulu rajin baca Kopi Hall. Saya muda sering kan. Tapi Tuhan roba untuk rajin baca Alkitab. Itu pedang kali dia punya. Itu senjata dulu adalah pedang. Sudah Daud lihat pedang. Nah, sekarang ya sudah ada nuklir, sudah ada bom atom, nuklir dan yang lain-lain, bom fire sekalipun dikatakan. Tapi Alkitab berkata firman Tuhan punya sword, Tuhan punya pedang yang lebih ampuh. Sudah adalah Tuhan punya pedang, Tuhan punya pedang, Rhema of God. Sudah yang dapat melawan. Itu dikatakan firman Tuhan yang ada pada kita, itu Rhema. Yang dapat melawan adalah senjata yang menyerang, yang dapat melawan semua serangan daripada setan. Coba lihat Tuhan Yesus pada waktu Roh Kudus turun dan Tuhan Yesus penuh dengan turun dalam kehidupan Yesus, maka Roh bawa Yesus ke padang gurun. Kemudian Alkitab berkata, datanglah si pencoba, yaitu setan, Lucifer, rajanya setan. Dan semua dengan dia punya pasukan ada di situ, karena dalam Markus pasal yang pertama sudah dikasih oleh Tuhan ayat yang ke-13. Kalau boleh ya kita lihat Markus 1 ayat 13, tapi dalam bahasa Inggris. Markus, Injil Markus 1 ayat ke-17. Mark. Saya ingin sudah melihat bahwa kalau sudah grow daripada firman Tuhan, haleluya. Mark 1, bisa ya? Kalau nggak saya baca di dalam. Markus ada ya, bisa ya? Yesus berkata kepada mereka, Markus 1. Ini saya salah. Markus 1 ayat yang ke-13, sorry. Ayat 13. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Ini sama dengan di Matius pasal yang ke-4. Dan sudah lihat, dicobai oleh iblis
ia berada di sana dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sudah lihat, dikatakan dia dicobai oleh setan. Yang datang mencoba Yesus adalah rajanya setan. Dia hadir dengan dia punya power, dengan dia punya kemampuan. Jadi kemampuan apa yang ada dalam dunia ini yang sangat menakutkan manusia, saudara, masih kehadiran daripada Lucifer. Karena dikatakan dia hadir di sana, saudara, mencobai Yesus, dan di sana berada dengan binatang buas, dikatakan wild beast atau brutal atau venomous. Jadi yang ada di sana dengan semua dia punya perlengkapan, dengan semua dia punya tentara ada di sana bersama dengan Yesus seorang diri yang penuh dengan roh Allah. Yesus sebagai manusia, saudara, karena dia melayani. Jadi saudara lihat betapa hebat kehadiran daripada setan. Jadi kalau saudara mempelajari lihat dalam bahasa asli, yaitu semua poison, deadly virus, bakteri, saudara, itu adalah alat setan. Karena di situ dikatakan dengan berbagai macam wild beast yang brutal, yang dangerous, yang berbahaya dan penuh dengan racun, saudara, penuh dengan virus yang mematikan. Karena ini dijelaskan di dalam Markus 1 ayat yang ke-13. Jadi segala sesuatu virus yang datang membunuh manusia itu dari mana? Yang manusia takutkan di hari-hari ini, saudara, yang dangerous untuk this world. Maka ini sudah ditunjukkan di hadapan Yesus waktu setan datang mencoba Yesus. Semua juga hal yang berbahaya yang akan muncul, maka setan pernah bawa dan ditunjukkan di hadapan Yesus untuk dia mencoba Yesus. Sebab pada waktu Yesus gagal, maka dia tahu gereja Tuhan akan gagal, saudara dan saya akan gagal. Maka kita menjadi bulan-bulanan daripada virus, dari kebrutalan, daripada hal-hal yang dangerous dari setan, yang setan sudah plan, yang Alkitab katakan. Dan dia bawa supaya Yesus bisa gagal dalam pencobaan. Tapi di tengah-tengah kehadiran daripada Raja Setan, saudara, dengan semua pasukan, dengan dia semua persenjataan, di tengah-tengah kehadirannya, maka Yesus lawan dengan apa? Dia berkata ada tertulis. Tuhan Yesus berkata ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi yang Yesus lawan adalah Logos, adalah the word of God yang dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 12, yaitu Logos of God. Tetapi dalam hal yang terakhir, ketika setan berkata, aku akan berikan segala kemuliaan dunia ini asal engkau menyembah aku. Maka Yesus lawan dia, bukan hanya dengan Logos, tapi dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 12 dengan rema, dengan spoken word. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman, dari setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Ketika Tuhan lepaskan rema, maka seluruh persenjataan, seluruh kehebatannya tumbang, dan dia lari tinggalkan Yesus. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan inilah, jika kita bertumbuh daripada firman Tuhan, Alkitab berkata, no weapon formed against you shall prosper. Tidak ada senjata yang dibentuk, tidak ada power yang iblis pakai untuk menghancurkan usaha saudara, menghancurkan bisnis saudara, menghancurkan kesehatan saudara. Maka semua tidak akan sukses. Karena apa sudah dikasih oleh Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup saudara, yang menjadi pegangan dalam hidup saudara adalah firman Tuhan yang create this universe. Bukankah firman Tuhan punya power? Amen. Bukankah jika saudara datang di sini, saudara dengar firman Tuhan, saudara pulang dengan bahwa Tuhan punya power, dengan bahwa Tuhan punya life dalam hidup saudara. Sebab itu kalau saudara membaca dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, Tuhan berkata, pegang apa yang ada padamu, supaya jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Apa yang harus kita pegang?
Saudara, kalau sudah mempelajari dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, mulai ayat-ayat yang pertama, Tuhan berkata, kamu telah mempunyai firman-Ku, kamu telah memelihara akan firman-Ku, firman-Ku telah ada padamu. Dan Tuhan berkata, pegang itu firman Tuhan, pelihara, simpan, tahan akan firman Tuhan, supaya jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Ini satu hal yang luar biasa. Banyak orang pegangannya adalah kekayaan, banyak orang pegangannya adalah dia punya skill, banyak orang pegangannya adalah kuasa-kuasa dunia ini. Teman-teman saya waktu saya muda, mereka keluar kampung, mereka bawa pegangan, yaitu apa? Saudara, witchcraft, apa itu? Mistik-mistik yang mereka bawa keluar. Tetapi sudah dikasih, banyak yang mati dengan tragis, banyak yang tinggalkan dunia ini tanpa apa-apa. Mereka bawa pegangan-pegangan, mereka pikir bisa protek hidupnya, kekayaan, mereka pikir 7 turunan tidak akan pernah habis. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, begitu banyak orang yang kaya, yang punya istana bunuh diri. Kenapa? Tidak ada kepuasan dalam hidup mereka, tidak ada enjoy dalam hidup mereka. Kenapa? Sudah dikasih oleh Tuhan, karena itu yang menjadi kekuatan dan pegangan. Tapi Tuhan berkata, pegang apa yang ada padamu, yang saudara terima dari mimbar ini, firman Tuhan yang membuat saudara bertumbuh. Jika saudara pegang dalam hidup saudara, saudara dikasih oleh Tuhan, maka Alkitab berkata, pegang apa yang ada padamu, supaya jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Maka saudara dikasih oleh kekayaan saudara, usaha saudara, skill saudara, semua akan terpelihara. Tidak ada orang, tidak ada power of this world bisa ambil saudara punya skill, saudara punya kemampuan, saudara punya kekayaan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang saudara pegang. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika dia volas banyak orang, wah, tapi kalau saudara pegang firman Tuhan sanggup lindungi. Saudara punya uang seberapa banyak pun di bank. Saudara, banyak orang mau travel sudah dikasih oleh Tuhan. Mereka berkata, istri pergi sendiri, suami pergi sendiri, anak-anak pergi sendiri. Karena kalau travel sama-sama, kalau jatuh pesawat, kekayaan kita mau siapa? Kalau satu keluarga mati di pesawat, takut travel sama-sama. Kenapa? Karena banyak kekayaannya. Tapi kalau saudara pegang akan firman Tuhan katakan, jika Daud berkata, jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku turun dengan sayap ke alam barzakh, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat kediaman di ujung laut, engkau ada di sana. Itu firman Tuhan yang katakan. Tuhan tidak pernah mungkir dalam hidupnya. Jika sudah pegang akan firman Tuhan, pesawat pun mau jatuh sudah tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan sudah Tuhan langit dan bumi. Dia bisa membuat pesawat mendarat dengan aman. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Sudah pegang akan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah menyangkal akan firman Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab itu Alkitab berkata, sebagai bayi kita bertumbuh dari susu yang murni, dari firman Tuhan yang murni, yang datang dalam hidup kita. Maka saya percaya, jika sudah bertumbuh dari firman Tuhan, Tuhan berkata, jika kita berpegang kepada firman Tuhan, ayat 10 Wahyu 3 dikatakan, aku akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan melanda seluruh dunia. Ingat, saudara, hal yang makin tragis akan terjadi karena Alkitab sudah menubuatkan. Tidak ada di dalam dunia ini sudah dikasih oleh tempat yang aman, yang safe untuk saudara simpan harta saudara, simpan keluarga saudara. Tidak ada tempat yang safe dalam dunia ini selain tempat yang safe, yaitu di bawah perlindungan daripada firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, I am with you always. Betul tidak? Kalau saudara ada harta, cuma saudara tidak bisa bawa. Tapi Tuhan berkata, I am with you always. Dalam segala situasi. Saya selalu katakan kepada jemaat, Tuhan tidak katakan I was with you. Saudara, kalau I was with you waktu lampau, atau I will be with you, Tuhan tidak katakan begitu. Ketika Tuhan Yesus bangkit, dia berkata I am, present tense. Jadi Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara sedetik pun. Di tengah-tengah laut saudara lihat kapal tenggelam, tapi kalau saudara tahu I am with you always, dia sanggup untuk selamatkan saudara. Dia more than able, dia mampu, karena dia pegang akan firman-Nya.
dia tidak mungkin akan firman-Nya. Sebab itu saudara yang dikasih lebih dari segala sesuatu, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan akan buat kamu prosper. Yosua 1 ayat yang ke-8 dikatakan, saudara, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it, and then you will make your way prosper, and then you will have good success. Dalam segala situasi, orang tidak bisa sukses, tapi firman Tuhan buat saudara sukses. Saudara dikasih oleh Tuhan, saudara akan berbeda dengan orang lain. Mereka baca buku ini, perlu kita punya knowledge dunia ini. Mereka baca buku ini untuk sukses. Mereka baca buku ini untuk sehat. Mereka baca buku ini untuk hidup berkemenangan. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, mereka berbeda dengan saudara. Saudara punya firman Tuhan yang disampaikan dari tempat ini, maka saya percaya saudara semua sukses, sehat, diberkati, dan berkemenangan. Dan gereja ini akan grow dengan luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah orang lagi bimbang, lagi takut, tapi gereja ini akan bertumbuh. Dan dalam segala circumstances, saudara diberkati. Karena itu janji bertumbuh daripada firman Tuhan. Tidak ada banyak kita beri, hamba Tuhan bisa beri kepada jemaat. Hanya firman Tuhan, tapi more than everything. Saudara datang di gereja, pendeta sudah tidak kasih uang ke saudara, tapi kasih firman. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kasih iman kepada saudara. Dan ini satu hal yang luar biasa. Menjadi jemaat-jemaat yang kuat dan terkenal untuk kemuliaan Tuhan. Ingat bertumbuh daripada firman Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya serahkan kepada gembala saudara.